Anda masih hidup dengan iri hati, maka Anda akan dibenci oleh Tuhan. Anda akan dijauhi oleh orang lain. Bahkan masa depanmu akan hancur oleh karena Anda hidup dalam iri hati. Mari saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 3 ayat 16. Dia berkata, sebab di mana ada iri hati. Jadi kalau iri hati itu sudah masuk, sudah ada di satu tempat, maka apa yang terjadi? Dan mementingkan diri sendiri, maka di situ ada kekacauan. Ada kekacauan ketika orang hidup dalam iri hati dan segala macam perbuatan jahat. Iri hati itu sangat dibenci oleh Tuhan. Itu sebabnya ketika Saul hidup dalam iri hati, maka dia dibenci oleh Tuhan dan dia ditolak oleh Tuhan. Itu sebabnya kita jangan masuk ke area iri hati. Apa sih iri hati? Iri hati itu adalah perasaan benci atau tidak senang kepada seseorang atas keberhasilan, atas kepemilikan atau kebahagiaan orang lain. Kita melihat orang lain itu bahagia, kita nggak senang, kita benci. Kita melihat orang itu punya sesuatu yang lebih daripada kita, kita mulai iri hati, kita mulai benci. Kita melihat sesuatu keberhasilan orang lain, maka kita iri hati. Itulah namanya iri hati. Makanya Tuhan sangat benci akan iri hati. Dan juga iri hati itu sangat-sangat tidak disukai oleh orang lain. Perhatikan firman Tuhan berkata di sini, sebab di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Ketika ada iri hati masuk dalam satu komunitas, maka orang yang membawa iri hati itu akan merusak akan komunitas tersebut. Maka ketika di situ ada iri hati, maka dia akan menghancurkan komunitas di situ. Maksudnya apa? Iya, karena sudah ada roh iri hati, maka ketika orang yang punya iri hati itu melihat si A, A itu ganteng, A itu cantik, maka dia timbul iri hati, perasaan benci. Oh, si A itu berhasil, oh dia mulai timbul iri hati. Oh, A itu mulai kelihatan lebih bagus, lebih kaya, dia iri hati. Lalu dia mulai menceritakan, tahu nggak sih itu dia tuh ganteng, dia tuh cantik karena gini. Oh dia kaya karena dia ini korupsi dan sebagainya. Dia mulai menceritakan sesuatu yang di dalamnya itu tidak ada fakta dan kebenarannya. Karena muncul iri hati, sehingga di dalam komunitas itu mulai terjadi sesuatu yang tidak enak, saling benci satu dengan lain. Kenapa? Karena spirit daripada iri hati sudah masuk dalam komunitas. Itu sebabnya Tuhan sangat benci kepada orang iri hati. Dan ketika kita hidup di dalamnya, Tuhan sangat benci. Karena Tuhan tidak mau komunitas rohani itu dihancurkan oleh orang yang punya spirit iri hati ini. Lalu spirit iri hati ini akan menghancurkan hidupnya, masa depannya. Mungkin ada orang yang ingin memberikan sesuatu kepada dia, mungkin memberikan pekerjaan, memberikan sesuatu, tapi kelihatan orang ini, wah dia iri hati, akhirnya orang yang akan memberinya menunda atau tidak mau memberikan. Itu sebabnya kita nggak boleh iri hati. Kalau kita masih punya iri hati, ayo bertobat. Bertobat sekarang ini, karena Tuhan tidak senang dengan iri hati. Sulit memang untuk melepaskannya, tapi belajar untuk mengasihi, belajar untuk kita hidup dalam kasih, maka itu akan melepaskan kita dari iri hati. Kiranya video ini bisa memberkati, dan silakan like dan komentar dan share kepada orang lain sehingga orang lain bisa diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati.